saya terangin gimana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap, itu bisa ada kejahatan. Nah itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Gak penting. Jangan itu. kemudian Gak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Gak penting itu. Semua Itu orang sudah tahu. jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Kedua, ya, dari DPP Indonesia Gemilang. Coba lihat nih, di mana nih? Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat, TPS, ingat ya, TPS 002. Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tak apa namanya? Ya penggelembungan. 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini Man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gue bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Artinya bahwa proses penghentian itu akan punya dampak loh terhadap angka-angka, terhadap proses kecurangan yang mungkin saja terjadi. Orang tahu bahwa ketika semakin lama proses penghitungan itu berjalan, semakin besar peluang kecurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berilah kebaikan dan kesejahteraan 7 turunan kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi apabila mereka amanah di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sebaliknya ya Allah, manakala mereka khianat di dalam menjalankan tugas negara, maka hancurkanlah dan laknatlah mereka. Semoga mereka mendapat tempat yang sangat hina dina di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.